Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadat. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, menjelang hari raya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan ya untuk dibahas di ruangan ngaji bareng ini atau channel ini. Kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang waqiah tentang kurban, di mana biasanya sebelum dibagikan ke masyarakat, daging kurban itu ada sebagian yang kemudian dimasak, dimakan bersama-sama. Lah bagaimana ini hukumnya gitu. Nah, sebelum kita menjawab pada intinya, kita jelaskan dulu tentang fikih kurban berkaitan dengan status daging kurban dan lain sebagainya. Nanti pada akhirnya akan kita simpulkan jawabannya. Yang pertama, ini kita bisa membuka di kitab Al-Bajuri. Jadi teman-teman bisa screenshot ya, bisa menyimak. Saya baca di juz 2 311. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar. Jadi tidak diperbolehkan, haram hukumnya menjadikan daging kurban termasuk kulit, karena kulit juga harus disedekahkan. Ini dijadikan upah, jadi upah bagi orang yang menjagal atau menyembelih hewan kurban. Jadi jadikan ujroh, upah, li'annahu fi ma'nal bi'. Karena kalau upah ini sama artinya dia menjual, maknanya sama dengan menjual daging kurban, dan ini tidak boleh bagi seorang mudhohi, orang yang berkurban. Tidak boleh menjual, tidak boleh menjadikan upah bagi orang yang menyembelih juga tidak boleh. Fa'in a'tahu lahu la'ala annahu ujratun bal shadaqatun lam yahrum. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Tidak boleh itu kalau disengaja, tujuannya ujroh. Kalau diberikan kepada tukang sembelih atau tukang jagal atas namanya adalah sedekah, maka tidak haram, maka boleh. Jadi sehingga sama-sama memberi. Apa yang membedakan? Kostunya, niatnya. Apakah niat upah ataukah sedekah? Nah, ini yang membedakan. Jadi kostu ini sangat penting di sini. Walahu ihda'uhu wa ja'luhu sikon, sikoan au khuffan au nahwa dzalik kaja'lihi farwatan walahu i'aratuhu wa tasadduq bihi afdalu. Nah, kulit ini, jadi kulit hewan kurban ini juga boleh dihadiahkan. Jadi dihadiahkan itu diberikan kepada orang-orang yang kaya, dan juga boleh tidak diberikan kepada siapa-siapa, dipakai sendiri, digunakan untuk sikoan, jadi untuk wadah air. Ini boleh digunakan. Khuf ini juga boleh, yakni sepatu, sandal ya boleh, atau peralatan yang lain ini diperbolehkan. Beduk umpama, wayang umpama, ini bagi yang berkurban. Nah, sekali lagi ini tentu bukan kurban-kurban yang nazar. Nanti akan kita jelaskan. Ini adalah kurban yang sunnah, sehingga tidak harus semuanya disedekahkan. Nah, contoh yang lain kajalihi furwatan atau farwatan. Ini boleh juga dijadikan untuk kupiah, jadi untuk mahkota, untuk kuluk ya. Ini juga diperbolehkan. Walahu i'aratuhu, juga boleh dipinjamkan, jadi bukan disedekahkan, dihadiahkan, tapi dipinjamkan. Ini juga boleh. Tapi watasadduq bi afdalu. Tapi yang baik kulit kurban ini sebaiknya ini juga disodakohkan seperti daging-daging yang lain. Nah, kita topang juga di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in, karena ini tulisannya kecil-kecil, saya perbesar ini di juz 2 ya. Saya perbesar, kemudian saya tulis di sini. Halaman 333 juz 2. Walahu it'amu ahniya'a la tamlikuhum. Jadi hewan kurban ini diperbolehkan untuk dihadiahkan bagi orang-orang kaya. Jadi tidak harus semuanya adalah fakir miskin. Fakir miskin ini statusnya adalah sodakoh. Kalau orang kaya ini statusnya adalah hadiah atau sekedar it'am, jadi memberi makan kepada mereka. Qauluhu la tamlikuhum. Jadi kalau di tamlik, dikasih milik ya, diberikan secara
sempurna. Ini tidak boleh. Nah, di sini dijelaskan ailaya juzu tamlikul aghniya minha syai'an. Artinya bagi orang yang berkurban ini tidak diperbolehkan tamlik, memberi milik kepada orang-orang kaya sekalipun sedikit. Wa mahalluhu in kana milkuhum dzalika liyatasarrafu fihi bil bai'i wa nahwihi. Nah, tidak boleh memberi milik kepada orang-orang kaya ini apabila memberi milik ini sampai kepada tasarruf, menjual dan lain sebagainya. Jadi tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa itu adalah milik sempurna, tidak hanya sekedar it'am. Nah, contohnya adalah ka'angkola lahum malaktukum hadza litasarrufu fi bima syi'tum. Seperti, wah ini saya kasih kamu, orang kaya, daging ini, dan silahkan digunakan apapun yang kamu mau. Nah, tidak bisa. Amma idza malakahum iyahu lalidalik balil akli wahdah fayajuzu wa yakunu hadiyatan lahum wa hum yatasarrafuna fihi binahwi aklin wa tasadduqin wa diyafatin lihoniyin au fakirin labaiin wa hibatin wa hadza bi khilafil fuqara fayajuzu tamlikuhum al-lahma liyatasarrafu fihi bima sya'u bi bai'in wa ghairihi. Nah, sedangkan kalau diberikan oleh orang kaya, ini tujuannya adalah untuk dimakan saja, maka ini diperbolehkan. Dan ini statusnya adalah hadiah. Nah, kalau hadiah, maka yang tidak boleh sesungguhnya adalah hanya untuk hanya apabila itu diberikan kepada orang kaya atau dijual. Selebihnya adalah diperbolehkan. Jadi dia boleh makan, disedekahkan, sedekah tentu kepada orang fakir. Kemudian wadhiyafah lihoniyin, jadi suguhan bagi orang-orang kaya boleh asalkan tidak diberikan, atau suguhan kepada orang fakir ya. Tidak boleh dihibahkan. Jadi hibah ini memberikan pada orang lain tapi bukan orang-orang kaya. Dijual juga tidak boleh. Nah, berbeda ini dengan orang-orang yang fakir. Kalau orang fakir, maka ini diperbolehkan untuk tamlik. Tamlik itu memberi secara sempurna, sehingga apapun yang dilakukan oleh si fakir miskin ini diperbolehkan, termasuk dijual. Nah, ini diperbolehkan. Nah, kemudian di dalam Buhyatul Mustarsyidin bisa disimak. Ini saya ingin menyampaikan tentang batasan kaya miskin itu di dalam bab kurban. Di sana wajawaza mimro adalah rumus dari singkatan dari Imam Romli, ayakunal murad bil ghani man tahrumu alaihi zakah. Jadi oleh beliau bisa saja atau boleh di dalam membatasi kaya miskin di dalam bab pemberian daging kurban ini adalah sama di dalam bab zakat. Jadi orang-orang yang tidak boleh diberi zakat maka dia termasuk orang-orang yang kaya di dalam bab kurban. Sehingga di sana kita pernah membahas orang-orang kaya di dalam bab zakat adalah orang yang penghasilannya atau tidak kerja, asetnya itu bisa digunakan untuk mencukupi secara wajar, secara layak kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kebutuhannya 100.000, penghasilannya 100.000, kebutuhannya 200.000, satu hari dia menghasilkan dari pekerjaan 200.000, maka ini disebut orang kaya. Kalau dia tidak lebih dari itu atau tidak pas dari itu, bahkan kurang, maka ini disebut miskin, yakni orang-orang yang tidak mencukupi hasil tiap harinya, rata-rata tidak mencukupi kebutuhan yang layak standar di dalam menafkahi dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau itu sampai parah 50 saja kurang, namanya fakir. Jadi fakir itu mesti miskin, miskin belum tentu fakir. Itu kalau takrif definisi di dalam kitab-kitab fikih kita. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, kalau digunakan untuk masak gitu ya, ini sesungguhnya kostunya saja ini kemudian yang dibutuhkan. Kita sudah membahas apa status daripada panitia di dalam video sebelumnya. Silahkan dirujuk di sana. Jadi yang punya otoritas di dalam pembagian hewan kurban itu adalah yang berkurban. Itu kalau tidak diwakilkan. Kalau diwakilkan menyembelih dan tasarrufnya, maka yang mempunyai otoritas itu adalah panitia. Oleh sebab itu, kalau ada yang mau dimasak, maka kostu
tujuan dari orang yang menjadi panitia itu adalah ya tasarruf. Jadi dia memang mentasarrufkan daging itu untuk kebutuhan yang hadir, makanya diperbolehkan. Dan ini bisa dianggap tasarruf dalam bentuk mentah. Kalau itu dalam bentuk matang juga tidak apa-apa kan? Jadi tidak apa-apa. Ya, itu kalau dianggap tasarrufnya dalam bentuk matang. Tapi kalau ingin ini menjadi afdal, maka qasdu untuk tasarruf itu adalah sebelum dimasak. Ya di qasdu saja. Memang ini adalah diberikan kepada semua yang hadir. Itu cara berpikir yang pertama. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa kurban sunnah itu kan semuanya bisa dimanfaatkan oleh mudhohi. Jadi bisa dimanfaatkan oleh mudhohi selain dijual lah, kecuali beberapa potong daging. Nah, asalkan ada yang sudah disedekahkan sebagian itu, maka tasarruf dari mudhohi atau yang mewakili yakni panitia ini kan bebas ini. Termasuk semisal ya ini dikasihkan ke ibu-ibu untuk dimasak, kemudian itu diberikan kepada semua yang hadir untuk sarapan atau makan siang. Ini saya kira kuncinya adalah pada izin ini. Jadi pada izin ini. Jadi yang tidak benar bagaimana? Ya belum ada izin dari yang berkurban, belum minta izin kepada panitia, tiba-tiba ada mengambil dimasak. Nah ini barangkali ini yang harus ditata lah. Kecuali izin itu kan bisa bil urfi, sehingga kalau ini sudah biasa ya seperti ini, sehingga tidak perlu izin. Kecuali ini adalah hal baru, maka ini panitia pun harus izin kepada mudhohi. Bolehkah ini apabila ditasarrufkan untuk dimasak dimakan bareng-bareng? Barangkali tinggal tasawur dan penerapannya. Ini kuncinya. Dengan demikian saya kira sudah clear apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.